Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Ahmad Saiful Aziz, program studi Hukum Ekonomi Syariah, berada di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah keadvokatan. Deskripsi perkuliahan ini meliputi yang pertama adalah materi pembelajaran, yang kedua sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi pembelajaran, dalam hal ini memahami kasus-kasus hukum, perkara-perkara di pengadilan, dan terakhir adalah sistem penilaian perkuliahan. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah keadvokatan. Ini adalah bagaimana seorang pengacara atau seorang lawyer dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini profesi advokat mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Melalui jasa pengacara ini atau advokat ini menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, maka masyarakat dalam hal ini menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Selain dalam proses peradilan, kebutuhan jasa advokat di luar proses peradilan melalui pemberian jasa konsultasi. Dalam mata kuliah keadvokatan ini, referensi utama yang saya gunakan adalah kemahiran dan keterampilan praktek hukum pidana, hukum acara perdata, buku Bantuan Hukum di Indonesia yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia, Pendidikan Keadvokatan, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Hukum Acara Perdata, Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, dan terakhir adalah buku alternatif Dispute Resolution, Teknik Penyelesaian Sengketa Pengadilan. Referensi yang berkaitan dengan undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. Berikutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Referensi ini tidak mengikat, boleh dari referensi jurnal ataupun yang lain. Sistem perkuliahan sekarang, sistem perkuliahan selama masa pandemi COVID-19 menggunakan sistem blended learning combination, yaitu penggabungan dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus, sistem perkuliahan sinkronus, tatap muka secara terbatas. Selanjutnya by Zoom atau Google Meet. Sedangkan sistem perkuliahan asinkronus menggunakan LMS, Learning Management System. Capaian yang diharapkan dalam pembelajaran mata kuliah keadvokatan ini atau CPMK-nya adalah: 1. Mahasiswa mampu mendapat mengetahui ruang lingkup keadvokatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep teori hukum yang berkaitan erat dengan proses pelaksanaan tupoksi seorang advokat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan konsep-konsep teori hukum berkaitan erat dengan proses pelaksanaan tupoksi seorang. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan ekspositori dan inquiry. Pendekatan ini bahwa tingkah laku, berkaitan tingkah laku, kelas, dan penyebaran pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh pengajaran. Sedangkan pendekatan inquiry, mahasiswa merupakan subjek dan objek dalam belajar. Dosen menempatkan diri sebagai pembimbing. Dan berikutnya adalah ceramah, diskusi, dan seminar kelas. Ceramah dimaksudkan bertujuan untuk sharing and transfer of knowledge tentang berbagai teori dan konsep keadvokatan. Tujuan berpikir konseptual dan kritis analitis tentang isu-isu terkini dalam dunia hukum dan advokat.
mendorong mahasiswa untuk kritis, jadi boleh bertanya, boleh memberikan masukan, boleh menyanggah, atau sekalipun mengkritik dalam diskusi di ruang kelas ataupun di luar kelas. Bentuk pertemuan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali. Pertemuan ke-8 ada pelaksanaan ujian tengah semester, dalam hal ini UTS. Pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester, dalam hal ini disebut dengan UAS. Berikutnya adalah komponen dan bobot penilaian. Komponen dan bobot penilaian ini 10% dalam hal kualitas tugas, sedangkan partisipasi dan keaktifan mahasiswa di kelas ataupun di luar kelas 20%. Ujian tengah semester dinilai berbobot 25%, ujian akhir semester 30%, dan terakhir adalah absensi kehadiran dinilai dengan 15%, sehingga ini berkesinambungan proses belajar dan akhir penilaian bagaimana hasil daripada selama pembelajaran diukur juga dengan ujian akhir semester. Demikian komponen dan bobot. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang deskripsi mata kuliah keadvokatan ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa mata kuliah keadvokatan. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kondisi pandemi ini segera berlalu dan semoga tetap diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat ihsan. Dan kuliah sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah dahulu, kita berdoa semoga kita tetap diberikan rahmat, diberikan kebaikan terhadap kita semua, dan mendoakan kepada guru-guru kita yang sudah almarhum, yang sudah meninggal. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mata kuliah keadvokatan ini saya membahas tentang urutan kita membahas tentang bagaimana strategi mendampingi klien dalam perkara pidana, mewakili klien dalam perkara perdata. Jadi harus dibedakan. Masih ingat teman-teman apa yang dikatakan nama lain selain daripada advokat? Masih? Apa? Yang pertama? Lawyer. Terus yang kedua? Pengacara. Yang ketiga? Kuasa hukum. Nah, ini bagian daripada hal-hal yang kemudian istilah-istilah. Jadi namanya ada advokat, ada kemudian lawyer, ada kemudian kuasa hukum. Itu hanya istilah-istilah. Sehingga nanti ada pembeda di dalam bukan substansinya, tetapi pembeda di dalam penyebutan nama saja. Jadi kemudian nanti teman-teman ketika di masyarakat atau sudah menjalani profesi ini jangan sampai kemudian asing dalam bahasa penyampaian tersebut, karena di dalam hal itu nanti akan mempengaruhi di dalam penyebutan, karena ada hakim yang kemudian penyebutannya itu menggunakan nama advokat, ada yang namanya kuasa hukum, jadi ada yang namanya penasihat hukum, jadi biasanya disingkat PH-nya mana? PH berarti penasihat hukum. Ketika di hadapan hakim itu tidak menyampaikan mana advokatnya atau mana pengacaranya, tapi lebih familiar dengan nama PH, penasihat hukum. Nah, di sini bagaimana strategi dan lain sebagainya itu adalah mempengaruhi di dalam penyampaian, mempengaruhi di dalam bagaimana pendampingan klien itu berpengaruh. Artinya jasa pengacara, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan itu sangat mempengaruhi bagaimana profesi pengacara itu dianggap sebagai profesi yang
handal atau profesi yang mempengaruhi, karena ini berpengaruh ketika dalam hal pendampingan. Nah, maka apa yang pertama dilakukan di dalam slide ini saya sampaikan, yang harus diperhatikan di dalam pembelaan diantaranya adalah pahami masalahnya. Jadi jangan sampai kemudian ketika teman-teman nanti menjadi pengacara itu tidak memahami masalahnya. Contoh misalkan, memahami masalahnya bagaimana, itu sangat penting, karena bagi seorang advokat itu menulis menanyakan secara detail tentang kronologis itu mempengaruhi bagaimana ketika seorang advokat itu memahami daripada apa yang menjadi perkaranya, substansi perkaranya, mana yang kemudian harus dilakukan pendampingan. Contoh misalkan pendampingan perkara tindak pidana korupsi atau perkara pidana penipuan misalkan. Nah, itu jangan sampai kemudian salah menulis telah terjadi penipuan, itu keliru, tetapi diduga telah terjadi penipuan, karena itu akan berdampak pada pendampingan berikutnya. Itu kalau teman-teman ketemu lawan pengacara, maka nanti akan dilakukan bagaimana tindakan-tindakan konstruktif yang kemudian atas perbuatan perlawanan terhadap apa yang ditulis. Jadi membuat puasa saja ketika di dalam permasalahannya ketika tidak dipahami, maka ada apakah ini unsur perdata, ini unsurnya adalah perkara pidana, itu harus dipahami. Jadi misalkan jual beli tanah misalkan. Jual beli tanah itu perdata atau pidana? Perdata. Tetapi ketika misalkan namanya Mbak Jana, ini siapa namanya? Jual beli tanah dengan Mbak Jana. Mbak Jana menjual tanah 1 meternya 1 juta. Dan lebar keseluruhan meter perseginya adalah katakan misalkan 100 meter persegi. Maka uangnya adalah sekitar 100 juta. Nah, ketika pembayaran Mbak Jana ini menggunakan cek, menggunakan BG, maka itu adalah sah-sah saja, tetap masih pada unsur perdata. Tetapi ketika Mbak Jana ini misalkan ternyata cek ketika dicairkan oleh pembeli, ternyata ceknya adalah kosong, maka di dalam hal itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur perdatanya dalam hal jual beli, yang kedua adalah unsur pidananya. Ini harus dipahami. Maka itu kembali lagi, seorang pengacara harus memahami kronologis daripada penyampaian apa yang disampaikan oleh klien. Nah, maka ini misalkan Jana butuh pengacara dan menghadap di seorang pengacara. Maka pengacaranya ini harus memahami apakah ini harus ditindak dalam bentuk perbuatan pidana atau dalam bentuk perbuatan perdatanya. Maka strategi yang paling jitu, maka diotak-atiklah dalam bentuk pidananya, karena nanti ketika dilaporkan seorang penjualnya, misalkan mbaknya ini sebagai penjual, maka penjual tersebut ada unsur pidana. Pidana apanya? Pidana perbuatan, dalam hal ini adalah perbuatan tindak pidana penipuan. 378-nya masuk KUHP. Dalam hal apa? Penipuan dalam bentuk cek kosong. Tipu muslihatnya, jadi penjual kemudian tujuannya menjual kepada Mbak Jana, itu adalah tipu muslihat dalam bentuk pemberian cek kosong tersebut. Nah, hal seperti itu, maka tentang kronologis perjalanan perkara yang ditangani oleh pengacara dari cerita yang disampaikan oleh calon klien itu harus menentukan langkah-langkah itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, artinya harus dipahami bahwa itu ada perkara-perkara perdata, unsur perdata dan pidana. Kuasai hukumnya. Jangan sampai kemudian ketika sudah menangani perkara, ternyata di dalam hal itu tidak dipahami bagaimana hukum-hukum atau pasal yang kemudian harus diterapkan. Jadi hukum tidak berasal dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga ditemukan di dalam teori. Jadi tidak sebatas, karena teori itu harus dipakai juga ketika pengacara itu
menjadi kliennya daripada seorang pelaku. Ada kemungkinan menjadi kuasa hukumnya dari pelaku, berarti penjual tadi. Ada kemungkinan menjadi kuasa hukumnya sebagai yang membeli. Jadi ada korban, ada pelaku. Dan posisi-posisinya kemudian teori hukum yang kemudian harus dilakukan. Kalau kita masuknya adalah di teori hukum asas praduga tak bersalah, semua orang itu tidak boleh dikatakan sebagai tersangka misalkan, maka ada urut-urutannya. Jadi ada urutannya, misalkan kalau dapat surat ya ada terpanggil, kemudian posisinya menjadi saksi, dan itu ada tingkat-tingkatannya, kemudian menjadi tersangka, tersangka menjadi terdakwa, kemudian menjadi terpidana, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan problem hukum yang sedang Anda hadapi. Yang lebih penting adalah tentang bagaimana jurisprudensi. Kalau bahasanya Pak Presiden Jokowi, kita banyak peraturan maka akhirnya kita menjadi pusing sendiri. Pernah dengar itu ya? Dan itu ya memang iya. Artinya apa? Kondisi peraturan yang kemudian yang sulit diubah itu adalah undang-undang. Tapi kalau jurisprudensi, masih ingat jurisprudensi apa? Pertimbangan seorang hakim. Jadi kalau di dalam usul fikih ada yang namanya qiyas. Jadi hakim yang terdahulu, kemudian produk hukumnya dipakai oleh para pengacara, dipakai oleh kejaksaan, dipakai oleh hakim yang baru, itu namanya bagian adalah jurisprudensi. Jadi mengacu kepada jurisprudensi nomor sekian, nomor perkaranya 123 misalkan, perkara tahun 2007 misalkan. Nah, itu pengadilan negeri mana, pengadilan agama mana, tergantung perkara-perkara yang telah disampaikan. Nah, ini menjadi pokok penting juga, karena jurisprudensi itu tidak semua perkara itu ada di dalam undang-undang. Tapi setidaknya undang-undang itu yang menjadi pelengkap beberapa persen, tetapi seterusnya ada di jurisprudensi. Kemudian ada di peraturan pemerintah, kemudian ada di peraturan presiden, dan seterusnya. Maka pengacara dalam hal menangani seperti itu harus dipahami, karena bagian dari strategi kemenangan, strategi memahami perkara, kasus, itu adalah ada di dalam perkara-perkara yang menjadi tolak ukurnya adalah undang-undangnya itu. Karena semua rujukan yang masuk di dalam undang-undang itu masuk di dalam perkara-perkara yang ada. Kemudian ini menjadi pokok penting semua. Ya makanya kalau jadi pengacara itu ya semuanya penting. Dapat uang ya penting. Memahami kasusnya juga penting. Terus kemudian memahami bukti-buktinya itu juga menjadi penting. Karena ketika sudah melakukan perlawanan di pengadilan, maka peran pengacara itu seakan-akan menjadi dewa, orang yang didewakan. Dewa dalam hal apanya? Nasib saya ini tergantung kepada kuasa hukum ini. Jadi saya menguasakan kepada pengacara misalkan, maka itu menjadi nasib ketika perkara itu selesai dan tidak, perkara itu menjadi goal dan tidak, itu adalah menjadi analisa atau kelihayannya atau keprofesionalitasannya seorang pengacara. Kasus pertanahan misalkan, kasus tanah, kemudian ditangani dalam hal sengketa, maka ketika contoh misalkan tertukar tanahnya di depan sama di belakang, di depan ini harganya per meternya 5 juta, terus sementara yang di belakang hanya 2 juta. Lah ini kan soal krus uang ya. Nilai soal krus uang. Bagaimana ketika ini nanti menang, maka nilai rupiahnya di depan itu adalah 5 juta. Ketika kalah maka dia harus dengan konsekuensi pertanggungjawaban di belakangnya itu menjadi harga 2 juta. Kalau 1000 meter atau 10.000 meter misalkan. Kalau 5 juta kan 10.000 kali berapa? 5 juta. Itu sudah berapa? 10.000 kali 5 berapa? Berapa itu? 10.000 kali 5 berarti 50.000. 5 miliar kan? Nah itu kalau yang di belakang maka menjadi 2 miliar. Ini persoalan satu. Kalau perkara di pengadilan itu pasti persoalan harga diri.
Yang kedua ya yang kedua adalah persoalan bagaimana bentuk nilai uang. Kita jangan membahas tentang perkara perdata, itu banyak. Ada perkara, kalau di pengadilan agama ada perkara cerai, dan itu tidak diharapkan orang, tapi ternyata ya kasus tertinggi di Kabupaten Pekalongan saja itu hampir perkara perdata perceraian, poligami, perdata poligami juga bagian dari perdata poligami, kemudian perceraian, hak gonogini dan seterusnya, itu adalah dalam kisaran 1 tahun itu hampir 2000 perkara, termasuk di Semarang. Ini belum waktunya, tetapi hal-hal ini mungkin dipahami hanya sebatas sebagai keilmuan, bukan sebatas sebagai bagaimana pemahaman rasa ambigu ya. Tahu ambigu ya? Ambigu itu rasa ketakutan. Kemudian kalau bahasa yang lebih kerennya apa? Parno. Nah, parno, rasa ketakutan semacam itu tidak. Ya kita tetap memikirkan, tetapi hal-hal semacam itu maka yang perlu dipahami adalah nilai-nilai keilmuannya. Karena seorang pengacara itu harus memahami bagaimana perkara perdata, bagaimana perkara pidana. Jadi ketika seorang pengacara kok cemen, seorang pengacara, calon pengacara itu kok wedinan, punya rasa takut dan lain sebagainya, ya maka jangan jadi pengacara. Karena kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum, pihak kejaksaan, pihak kepolisian, maka harus sama-sama tegas karena dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang kejaksaan juga melindungi tentang bagaimana kinerja kejaksaan. Kepolisian juga ada kinerja kepolisian. Nah, kemudian selain dasarnya adalah dari jurisprudensi, juga ada yang kemudian dari peraturan pemerintah, kemudian ada dari peraturan presiden. Makanya bagi seorang pengacara itu harus banyak membaca, harus banyak update, karena sekarang lebih mudah ya kita mencari pasal, kemudian mencari mencari undang-undang, itu tidak kemudian harus hunting ke perpustakaan buku, tidak, tetapi boleh kita dengan menggunakan jurnal internasional atau kemudian menggunakan buku-buku literatur yang kemudian di dalam bentuk online. Teman-teman masih ingat nggak apa yang dikatakan sebagai unus testis nullus testis? Masih? Apa? Satu saksi bukan bagian daripada saksi. Makanya di dalam pengadilan ketika baik perdata, perkara perdata ataupun pidana, maka ketika di dalam penyampaian saksi itu tidak semua perkara harus tidak semuanya bukti itu harus diajukan. Maka di dalam hal ini ada istilah unus testis nullus testis. Satu saksi bukan bagian daripada sebuah kesaksian, sebuah keterangan. Apalagi kok ketika ditanya hakim berdasarkan katanya, berdasarkan bahasa Jawa jarine, itu bukan bagian daripada saksi. Yang dikatakan sebagai saksi itu adalah yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri, yang kemudian menyaksikan sendiri. Misalkan begini, suatu contoh, ada tabrakan, ada tabrak lari, tabrakan antara motor dengan mobil, yang motor kemudian hingga meninggal. Tetapi dia menyaksikan. Apakah kamu tahu kejadian tabrakan itu? Tahu, Pak. Setelah diinterogasi, setelah melakukan penyampaian, dia hanya mendapatkan keterangan berdasarkan cerita dari temannya. Nah, itu bukan bagian daripada keterangan saksi yang harus diambil kesaksiannya, karena berdasarkan katanya, berdasarkan jarine dalam istilah Jawa. Maka dalam hal itu bukan dikatakan sebagai saksi. Atau saksi itu minimal berapa? 2. Minimal 2 keterangan saksi yang harus diambil. Jadi barang bukti itu harus ada 2 saksi dan 2 barang bukti. Jadi ketika satu saksi, kenapa ada ini yang saya katakan tadi ada namanya istilah teori. Ini tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
sambungan dari persoalan teori ini, unus testis, nullus testis ini, keterangan saksi itu ya minimal 2, maka tidak diperbolehkan hanya 1 saksi, karena tidak ada penyeimbang, baik di dalam hukum Islam, ataupun di dalam hukum negara, hukum administrasi negara, hukum formil, maka juga 2 saksi itu menjadi alat ukur orang itu dikatakan tahu tentang perkaranya. Ini tidak sebatas pidana saja, tetapi perkara perdata juga muncul aturan atau teori yang menyatakan bahwa 2 saksi itu menjadi alat atau tolak ukur orang itu dikatakan sebagai bersalah atau orang itu dikatakan sebagai orang tidak bersalah. Maka di dalam teori juga ada istilah bagian daripada orang itu harus dikatakan tidak asas praduga tidak bersalah. Maka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seseorang itu tidak boleh dilakukan orang itu dikatakan bersalah. Maka di dalam perkara itu persoalannya adalah perkaranya adalah harus di dalam menyampaikan bagaimana perkara-perkara itu harus melalui putusan pengadilan, maka tidak boleh dikatakan sebagai perkara yang kemudian dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Maka ketika teman-teman dikatakan, "Pak, bagaimana pendapat saudara? Pengacara itu kok selalu membela orang yang bersalah?" Maka dasarnya ini adalah dikatakan sebagai dasar praduga, asas praduga tak bersalah. Semua orang yang belum diputus pengadilan, maka itu adalah menjadi catatan tertentu di dalam asas itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana strategi menggunakan yang benar. Pastikan menggunakan strategi yang benar. Artinya apa? Semua kebaikan seorang pengacara itu kembali kepada individualnya, kepada personalnya, kepada pribadinya. Ini terakhir adalah bagi kuasa hukum jaksa atau semua penegak aparat hukum ada penyampaian moral, ada titipan pesanan moral dari suatu hadis. Jadi yang menghukumi tidak benar padahal ia mengetahui, ini adalah bagaimana di neraka. Jadi ada 2 penegak hukum, ada 3 penegak hukum, yang 2 itu masuk neraka, yang 1 masuk surga. Karena ini menjadi kehati-hatian kita semua dalam hal ini, maka tentunya kita kembali kepada akhlak kita masing-masing, bagaimana menjadi pengacara yang baik, menjadi pengacara yang kemudian ada nilai-nilai ubudiyah, ada nilai-nilai yang kemudian berasaskan dalam konteks hukum Islam. Terakhir menjadi penutup, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Karena runtuhnya langit itu juga kita menjadi tiang, menjadi bagian dari penyangga, itu menjadi sulit. Maka kesulitannya penegakan hukum itu bagian daripada seakan-akan bagaimana kita tetap menegakkan di dalam langitnya tetap berdiri tegak, sehingga ini menjadi bagian daripada apa yang disampaikan oleh Locius, Calpurnius, Piso, Canisius, dan ini menjadi catatan kita bersama. Ada pesan moralnya dari hadis, ada pesan moralnya dari para penegak hukum, orang-orang yang paham dengan teori hukum. Baik, saya sudah menyampaikan tentang materi keadvokatan. Semoga di dalam penyampaian ini menjadi manfaat bagi kita bersama, dan semoga menjadi manfaat bagi khususnya di dalam agama. Dan tentunya materi keadvokatan ini menjadi wacana, nanti di kemudian harinya juga menjadi bagian profesi yang kemudian bisa kita lakukan dan bisa menjadikan sebatas keilmuan akademisi ataupun keilmuan dalam hal praktisi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita jalani menjadi keberkahan kita bersama, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Diakhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.